Ya, inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia menghangat. Terbaru utusan Trump bertemu dengan utusan Putin di Arab Saudi. Kopi darat kedua negara adidaya ini bertujuan merumuskan penyelesaian perang Ukraina-Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Donald Trump, Steve, bertemu di Riyadh. Penasihat Kebijakan Luar Negeri Presiden Rusia Vladimir Putin, Yuri Ushakov, mengungkap isi pertemuan tersebut. Kedua belah pihak melakukan pendekatan mereka untuk menyelesaikan pertempuran Ukraina. Amerika Serikat dan Rusia akan menunjuk tim untuk merundingkan negosiasi yang bertujuan mengakhiri perang di Ukraina. Penunjukan tim itu akan dilakukan sesegera mungkin. Ia menambahkan bahwa masih belum mungkin untuk membicarakan tanggal pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari dampak perang tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Singapura tengah bersiap menghadapi dampak perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap China. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyebut Singapura akan merasakan dampak dari meningkatnya ketegangan global dengan pertumbuhan ekonomi yang akan melambat di tahun ini. Menurut Wong, baik Amerika Serikat dan China terkunci dalam persaingan untuk supremasi. Ini membuat kedua negara siap untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk memajukan kepentingan mereka. PDB Singapura tahun 2024 meningkat menjadi 4,4%, namun Kementerian Perdagangan memperkirakan pertumbuhan pada tahun 2025 akan menurun menjadi 1% hingga 3%. Pemerintah Singapura tengah menyiapkan anggaran untuk mengatasi masalah biaya hidup dan ketenaga kerjaan saat Singapura menuju pemilu yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang rendah. Kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum senilai 81,38 triliun rupiah berdampak pada tertahannya banyak proyek infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengakui bahwa jalan tol yang bakal dibangun tahun 2025 ini hanya 13 km. Rencana ini melanjutkan pembangunan jalan tol yang dibiayai oleh APBN yang saat ini tengah berjalan pada ruas jalan tol Semarang hingga Demak, Serang Panimbang, dan jalan tol akses Patimban. Pagu awal anggaran pada 2025 adalah sebesar 110,95 triliun rupiah. Namun setelah dipangkas angkanya hanya 29,57 triliun rupiah. Dan Direktorat Jenderal Bina Marga hanya mendapat alokasi anggaran senilai 12,48 triliun rupiah yang diantaranya bakal digunakan untuk membangun 13 km jalan tol. Sony juga menyebutkan peran swasta melalui KPBU bakal lebih dominan dalam pembangunan jalan tol ke depannya karena anggaran dari pemerintah tidak memadai untuk pembangunan secara masif. Kita beralih ke informasi lainnya, tagar kabur aja dulu mendadak ramai di media sosial dan menjadi simbol keresahan generasi muda terhadap kondisi di dalam negeri saat ini. Di tengah maraknya pembahasan soal fenomena ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD turut memberi tanggapan yang cukup mengejutkan. Lewat akun X pribadinya @mohmahfudmd, Mahfud menyoroti bagaimana ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan lemahnya perlindungan hak asasi manusia bisa membuat seseorang kehilangan rasa cinta terhadap tanah air. Di tengah ramai tagar kabur aja dulu, Mahfud mengakui bahwa dirinya secara pribadi masih merasa aman dan nyaman di Indonesia. Perlu diketahui fenomena tagar kabur aja dulu mencerminkan kegelisahan anak muda terhadap masa depan di negeri sendiri. Dari sistem ekonomi yang dinilai tidak berpihak, ketidakpastian karir, sulitnya mendapatkan pekerjaan hingga transparansi penggunaan pajak yang dipertanyakan. Banyak yang merasa tak punya kuasa untuk mengubah situasi. Alih-alih berjuang dalam sistem yang stagnan, mereka mempertimbangkan mencari peluang di luar negeri yang dianggap lebih menjanjikan dalam hal pekerjaan, sistem pemerintahan yang lebih transparan, dan kepastian masa depan. Pernyataan Mahfud MD seolah mengonfirmasi bahwa keresahan ini nyata adanya. Namun ia menegaskan tidak semua orang merasakan hal yang sama, termasuk dirinya.